Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Emerenciana Surasma Surung, dari Prodi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Citra Bangsa Kupang, dengan NIM 0240100609. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat terus melakukan perkuliahan secara online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Apa itu pandemi? Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara, epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba dan suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi ini digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebaran saja. Perlu diketahui, dalam kasus pandemi COVID-19, ini menjadi yang pertama yang disebabkan oleh virus corona. Sebelum pandemi COVID-19 ini menyerang, pada tahun 2009 yang lalu, pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini bisa terjadi karena strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Yang berikut dampak virus COVID-19 di Indonesia. Kita juga perlu tahu dampak virus COVID-19 di Indonesia. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Yang kedua, jemaah Indonesia batal berangkat umroh. Yang ketiga, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun. Yang keempat, merusak tatanan ekonomi di Indonesia. Yang kelima, impor barang menjadi terhambat. Dan masih banyak lagi dampak COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Yang berikutnya, pencegahan virus corona COVID-19. Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan tindakan seperti yang pertama, rutin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir selama setidaknya 20 detik. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Yang kelima, tetaplah di rumah bila sedang sakit. Yang keenam, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk dan bersin.
Yang ketujuh, hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Dan yang kedelapan, hindari berpergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Yang kesembilan, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Yang kesepuluh, menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Menjaga kebersihan, kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian penjelasan saya mengenai apa itu pandemi, dampak COVID-19 di Indonesia, dan juga pencegahan COVID-19 di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.